Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, saat ini sangat bersuka cita bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara semua di dalam ibadah PA kita saat ini. Sudah tidak terasa Bapak Ibu ya, kita sudah melakukan pendalaman Alkitab dengan waktu yang sudah cukup lama juga buat kita, tetapi berbicara tentang Alkitab itu suatu yang betul-betul unik, seolah-olah tidak akan pernah habis untuk dibahas Bapak Ibu ya. Ya begitulah firman Tuhan, selalu baru di dalam setiap hari, selalu baru setiap waktu. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita akan menemukan sesuatu yang baru. Ya sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah kita bosan atau jemu-jemu untuk belajar dari firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan, maka Tuhan sedang berbicara kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saat ini kita akan segera untuk memulaikan ibadah PA kita. Namun terlebih dahulu Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Saya mengajak kita bersama-sama untuk menyanyikan pujian ini. Ya, kita angkat bersama-sama, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita angkat pujian ini, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
setia. Lah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan indah di sore hari ini. Kami bersuka cita karena Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Tuhan masih menjaga kami sehingga pada saat ini kami masih bisa ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat hebat kami, tetapi karena kemurahan Tuhan yang nyata di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan saat ini ya Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, jemaat GPT Lumajang, GPT Jatiroto, maupun anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu yang saat ini menyaksikan live streaming ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya lawatan Tuhan, kiranya hikmat Tuhan melimpah atas kami, seluruh kami dimanapun mereka berada, apapun kondisi kehidupan mereka saat ini. Hamba percaya ketika kami bersama-sama bersekutu di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberikan kepada kami hikmat-Mu, Engkau memberikan kepada kami otoritas-Mu Tuhan, sehingga kami bersama-sama menjadi kehidupan yang terus dibarui di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, biarlah kuasa-Mu Tuhan melingkupi setiap kami, supaya kami bisa dengan sungguh-sungguh kami memahami kehendak-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, hamba memohon urapan-Mu ya Tuhan. Hamba memohon belas kasihan-Mu Tuhan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya hikmat-Mu Tuhan, kiranya otoritas dari Allah memenuhi hamba-Mu Tuhan, menguasai kehidupan hamba-Mu dari pikiran, perkataan, dan juga perasaan hamba-Mu. Semuanya Tuhan kuasai, Tuhan lingkupi, supaya apapun yang hamba katakan, semuanya adalah seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan ibadah ini, biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Jauhkan dari segala macam gangguan, apapun yang mau mencoba untuk mengacaukan ibadah ini, kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau yang berkuasa, Engkau Tuhan yang beracara atas ibadah ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saat ini sekali lagi saya ingin menyapa kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Apapun kondisi Bapak Ibu saat ini, terimalah salam persaudaraan di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ya, mungkin ada yang baru-baru bergabung. Shalom. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita sudah belajar banyak dari Alkitab dan begitu banyak poin-poin juga yang sudah kita dengarkan dari setiap pembelajaran, dari setiap materi yang sudah disampaikan, dari setiap topik-topik. Semuanya itu digali dari firman Tuhan. Kiranya kita semua semakin hari semakin dewasa dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, seperti yang kita sudah pelajari tentang eklesiologi di bulan ini, kalau kita lihat sebenarnya bulan kemarin kita sudah lewati 1 bulan, tetapi kita masih melewati ada satu tema yang belum kita bahas. Sebenarnya masih begitu luas, begitu banyak hal yang ingin kita bahas, tapi kita akan lihat entah harus habis tapi saya tidak yakin, tidak mungkin bisa habis di sini Bapak Ibu di dalam jam ibadah waktu ini ya. Tapi karena ini sangat-sangat luas dan sangat-sangat kaya, ya firman Tuhan itu begitu sangat kaya, dan berbicara tentang umat Tuhan atau berbicara tentang eklesiologi ini atau berbicara tentang gereja ini, semuanya merupakan satu kesatuan di dalam Tuhan, dan kita semua hidup dari firman Tuhan, dari Roh Kudus yang memberikan kehidupan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lanjut
minggu lalu kita sudah belajar banyak, dan beberapa minggu lalu kita sudah belajar banyak. Hari ini Bapak Ibu kita akan lihat, saya akan review sekali lagi Bapak Ibu. Eklesiologi, kalau Bapak Ibu masih ingat, eklesiologi atau ilmu, eklesiologi adalah ilmu atau kajian yang membahas tentang jemaat Tuhan atau membahas tentang gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah banyak belajar apa itu gereja. Gereja itu secara akar kata kalau kita belajar ya Bapak Ibu, gereja itu berasal dari berbagai macam kata dan banyak diterjemahkan. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa Indonesia, gereja itu sebenarnya itu berasal dari berbagai macam bahasa dan diartikan menjadi milik Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu sudah mengerti tentang itu. Kapan gereja itu dimulai? Nah, gereja dimulai ketika hari Pentakosta, di mana orang-orang percaya berkumpul di satu tempat, dan disitulah gereja dimulai. Roh Kudus dicurahkan atas orang-orang percaya, disitulah gereja dimulai. Tetapi Bapak Ibu kita juga melihat bahwa prinsip-prinsip atau nilai-nilai dari gereja itu sebenarnya sudah dimulai dari bahkan di zaman perjanjian lama ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau baca Alkitab, segala sesuatu yang di perjanjian baru itu adalah kegenapan dari perjanjian lama ya Bapak Ibu. Jadi banyak hal bahkan, tetapi gereja, berbicara tentang gereja ini, bahkan kita sudah banyak belajar bahwa gereja ini adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa, yang dimulai atau dibangun di atas dasar Kristus ya, dan dimulai ketika pencurahan Roh Kudus, maka terbentuklah gereja itu karena disatukan oleh Roh Kudus. Dan doa Yesus Kristus terkabulkan, yaitu doa Tuhan Yesus ketika dia berdoa, biarlah orang-orang percaya, mereka semua yang percaya ini menjadi satu, sama seperti engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Nah, ini adalah salah satu doa dari Yesus Kristus sebelum dia ketika dia berdoa ya. Dan kita lihat Bapak Ibu ada pembagian gereja. Nah, minggu lalu dan beberapa minggu lalu juga sudah banyak kita bahas Bapak Ibu. Ada gereja universal, yaitu kalau gereja universal itu adalah gereja secara menyeluruh, orang-orang percaya dimanapun mereka berada. Nah, itu gereja universal, atau di dalam bahasa atau di dalam pandangan teologi juga, orang-orang teologi juga mengatakan sebagai invisible church, atau gereja yang tidak kelihatan. Nah, itu gereja universal, adalah orang-orang percaya itu yang tidak bisa kita ketahui satu persatu. Nah, dimanapun mereka berada, yang penting mereka percaya kepada Tuhan, di situ itulah gereja. Nah, jadi Bapak Ibu sudah mengerti ya, gereja universal adalah gereja yang terdiri dari semua orang percaya. Nah, itu tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat atau ruang. Nah, jadi walaupun dia di Indonesia, dia di luar negeri, dia di Lumajang, dia di Sulawesi, dia di Batak, di Sumatera maksud saya, dan juga di pulau-pulau yang lain, semuanya ketika kita berseru atau kita beribadah kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka kita semua adalah satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita berbicara tentang gereja juga tidak akan luput dari yang namanya kesatuan Bapak Ibu. Terus gereja yang universal ini Bapak Ibu itu terdiri dari gereja-gereja lokal. Nah, gereja-gereja lokal, jadi karena ada gereja di sini satu, di sana satu, nah jadi semuanya itu, maka kalau kita lihat secara menyeluruh, maka itulah gereja secara universal. Bapak Ibu juga pasti mengerti apa itu universal ya, atau kalau saya katakan, kalau bisa dikatakan dengan bahasa lain atau istilah lain, yaitu global ya. Jadi universal itu sama dengan global, tapi kalau global itu lebih ke sesuatu yang sifatnya mungkin memiliki makna yang lain, tetapi kira-kira seperti itu Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu lebih mudah untuk menerima atau memahaminya. Terus yang selanjutnya kita sudah belajar banyak tentang gereja lokal. Nah, Bapak Ibu juga sudah banyak belajar tentang hal ini. Gereja lokal adalah kumpulan orang percaya di satu tempat tertentu, atau visible church. Visible church ini artinya gereja yang kelihatan. Nah, jadi ada hal-hal yang bisa kita perhatikan sebagai gereja lokal. Nah, kalau disebut sebagai gereja lokal berarti di sana ada yang namanya orang percaya.
orang percaya. Di sana ada yang namanya ibadah. Nah, terus yang selanjutnya ada persekutuan. Nah, terus yang selanjutnya kalau berbicara tentang gereja lokal, maka itu juga akan berbicara tentang denominasi dan segala sesuatu yang sifatnya itu kelihatan, ya, termasuk juga gedung gereja dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, itulah gereja lokal. Nah, jadi Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa gereja lokal itulah yang terdiri dari gereja lokal. Memang kita bisa melihat bahwa gereja lokal itu misalnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau misalnya gereja lokal itu ada sebuah lingkaran besar, dan di dalam lingkaran yang besar itu adalah universal. Saya katakan ada sebuah lingkaran yang besar itu adalah universal. Terus di dalam lingkaran yang besar ini terdapat ada lingkaran yang kecil. Nah, itulah di dalam yang kecil-kecil itu adalah yang lokal, disebut lokal. Misalnya seperti ini, Bapak Ibu ya. Kalau kita berbicara universal di dalam Indonesia, se-Indonesia, maka Indonesia itu kita katakan sebagai universal. Terus yang selanjutnya, kalau kita katakan lokal, maka kita mengatakan di Lumajang, Gereja Tuhan atau GPT Lumajang, maka itu kita mengatakan bahwa itu adalah gereja lokal. Nah, terus yang selanjutnya, saya yakin Bapak Ibu sudah bisa pahami tentang hal ini ya, begitu sangat sederhana. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu kita akan melihat, sekarang kita akan maju selangkah lagi Bapak Ibu, kita akan melihat tentang tugas dan panggilan gereja atau tugas tanggung jawab gereja sebagai umat Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata ketika kita sebagai umat Tuhan atau orang-orang percaya itu Bapak Ibu, kita dipanggil Tuhan, kita dipilih Tuhan, tidak hanya sekedar untuk dipilih, dipanggil untuk diselamatkan Bapak Ibu, ya, tetapi kita memiliki tanggung jawab, kita memiliki tugas-tugas yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Dan sebenarnya itu Bapak Ibu bukan seperti tanggung jawab, atau kalau katakan tanggung jawab itu seperti sesuatu yang membebani kita Bapak Ibu, atau kalau berbicara tentang tugas itu berbicara itu seolah-olah itu sesuatu yang merupakan beban kita Bapak Ibu. Tetapi ini lebih kepada seperti bagian dari kehidupan kita. Kalau kita ditebus oleh Tuhan, kita di dalam posisi sebagai gereja atau umat Tuhan, maka seharusnya hal-hal itu sudah menjadi bagian di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu kita perhatikan ya, ada hal-hal yang kita perhatikan, yaitu jadi kita lihat bersama-sama Bapak Ibu yang pertama ini, yaitu tugas gereja yang pertama atau tanggung jawab gereja ataupun panggilan gereja yang pertama adalah untuk bersaksi. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian kita membaca ayat ini bersama-sama ya. Ya, mungkin sudah sering kita baca Bapak Ibu ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, saya akan bacakan untuk kita sekalian Bapak Ibu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, ini sebenarnya ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa gereja itu dipanggil untuk menjadi saksi atau sebagai marturia. Jadi Bapak Ibu, marturia itu Bapak Ibu pasti sudah sangat sering, tidak, ini merupakan bukan lagi suatu bahasa yang asing bagi kita, walaupun ini bahasa dari bahasa lain, tetapi ini suatu yang saya yakin sudah sering terdengar di telinga kita, yaitu marturia. Marturia ini berasal dari, itu akar katanya adalah dari kata martir, di mana martir ini adalah orang-orang yang berjuang memberitakan Injil sampai mereka itu mati, atau mereka itu di dalam pemberitaan Injil mereka dibunuh. Nah, itulah martir. Jadi mereka meninggal atau mati karena pemberitaan Injil atau memberitakan kabar baik tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, inilah yang disebut dengan marturia. Jadi dengan martir maksud saya. Jadi marturia itu
adalah memberitakan kabar baik tentang Tuhan, tentang segala sesuatu, atau di sini saya katakan adalah memberitakan tentang Tuhan kepada orang lain, ya. Jadi khususnya kepada mereka yang belum mengenal Kristus atau belum diselamatkan. Ya kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Karena ternyata juga Bapak Ibu ada orang yang mengatakan, yang kita lihat dia sudah mengenal Kristus, tetapi tidak semua orang yang beribadah itu ternyata, orang yang ke gereja itu ternyata tidak semua orang yang ke gereja itu semuanya diselamatkan Bapak Ibu ya. Semuanya sudah diselamatkan. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, bukan pada dasarnya, jadi karena kita juga bisa melihat bahwa saya juga pernah mengalami, sering sekali menemukan hal-hal yang demikian. Kalau kamu mati hari ini, kira-kira kamu yakin gak masuk surga? Nah, banyak orang yang bingung Bapak Ibu. Kalau hari ini saya meninggal, nanti malam tiba-tiba tidur meninggal, terus setelah itu saya masuk surga enggak ya? Nah, banyak orang yang ragu Bapak Ibu. Tetapi kita sebagai umat Tuhan Bapak Ibu, kalau masih ada keraguan di dalam kita tentang hal ini, maka hari ini saya tegaskan Bapak Ibu, harus kita yakin kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu masih ragu, berarti Bapak Ibu masih belum ada di dalam belum seperti yang Tuhan harapkan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita sungguh-sungguh. Ketika kita mati hari ini, maka kita akan yakin pasti masuk surga. Sebab itu saya katakan Bapak Ibu, kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada orang-orang yang bahkan orang Kristen sekalipun Bapak Ibu, kalau mereka belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kalau mereka belum sungguh-sungguh menerima Kristus dalam kehidupan mereka, maka mereka pasti akan bingung untuk menjawab pertanyaan ini. Bahkan bukan hanya bingung Bapak Ibu, bahkan ada orang yang sampai ketakutan, bahkan orang yang sampai menghindar pertanyaan ini, ada orang yang juga mungkin sampai bisa jadi mereka marah karena ditanya seperti ini. Tetapi kita sebagai umat Tuhan Bapak Ibu, dengan semangat, dengan sukacita, kita katakan, ketika saya meninggal atau saya mati hari ini, saya yakin saya akan kembali kepada Bapa. Saya akan bersama-sama dengan Bapa di dalam kerajaan yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bersaksi, memberitakan tentang Tuhan kepada orang lain. Apa yang kita beritakan tentang Tuhan? Kita akan beritakan tentang Tuhan, pribadi Tuhan. Kita nyatakan, Tuhan itu seperti ini. Kita memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Memperkenalkan Tuhan bukan hanya mengatakan, Tuhan itu begini-begini, Tuhan itu adalah. Tetapi lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan dialah satu-satunya juru selamat yang bisa untuk menyelamatkan orang-orang yang di dalam dosa, yang bisa mengampuni, yang menyelamatkan orang dari dosa menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang-orang yang diselamatkan dan memiliki kehidupan yang kekal. Orang-orang yang tadinya di dalam kebinasaan, berada di bawah penghukuman dosa, berada di bawah kuasa maut. Tetapi ketika kita memberitakan Injil, kita memperkenalkan Kristus kepada mereka, mereka percaya, menerima, dan mereka akan diselamatkan. Nah, kita katakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Kita katakan demikian Bapak Ibu. Bagaimana Yesus itu bisa menjadi juru selamat? Kita nyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat yang Allah adalah sudah berkarya kepada kita melalui melalui Tuhan Yesus Kristus. Karya yang Dia sudah lakukan untuk menyelamatkan kita adalah Dia rela, Dia datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia. Bahkan dikatakan, Dia itu mengambil rupa bahkan sama seperti seorang hamba Bapak Ibu ya. Nah, jadi Dia karyanya, Dia datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia. Tujuannya apa? Supaya Dia bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, itu yang kita beritakan kepada orang lain. Nanti mungkin mereka bertanya, bagaimana mungkin? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita gereja yang sehat, gereja yang baik, maka kita harus mengerti dahulu tentang ini. Jadi Bapak Ibu, kita tidak mungkin bisa bersaksi kepada orang lain dengan baik kalau kita sendiri belum mengerti tentang konsep keselamatan. Sebab itu Bapak Ibu, di sini saya katakan, inilah pentingnya kita mengikuti ibadah-ibadah seperti ini. Ibadah-ibadah pendalaman Alkitab. Kita bisa mengenal tentang Tuhan, supaya di depan orang lain kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Keselamatan kita bisa pertanggungjawabkan ketika ada yang mempertanyakan kepada kita,
tentang keselamatan kita. Kalau kamu yang mati nanti, yakin gak masuk surga? Yakin. Kok bisa kamu yakin? Emang kamu punya orang dalam apa? Emang kamu punya sesuatu yang bisa kamu banggakan, atau mungkin yang kekuatanmu mungkin kamu punya untuk bisa masuk surga? Tidak, kita nyatakan. Karena kita mengerti, kita sudah mendengar, kita sudah sungguh-sungguh belajar Alkitab, maka kita mengerti bahwa keselamatan yang kita peroleh sehingga kita bisa yakin. Dengan yakin kita mengatakan ketika hari ini kita meninggal dunia, kita yakin dengan mengatakan bahwa semuanya karena kasih karunia Tuhan. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada yang bertanya ingin menggoyahkan iman kita, maka kita tetap kuat berdiri teguh di atas dasar firman Tuhan yang kita sudah sering pelajari bersama-sama. Sebab itu Bapak Ibu, ini ibadah-ibadah seperti ini, pendalaman Alkitab itu sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ketika kita mengikuti ibadah-ibadah raya, mungkin kita mengatakan, oh itu hanya untuk membuat kita itu menjadi lebih dewasa. Tetapi sebenarnya firman Tuhan itu lebih daripada itu Bapak Ibu. Menguatkan iman kita. Bukan hanya hati kita Bapak Ibu, tetapi pikiran kita atau intelektual kita atau pemahaman kita tentang firman Tuhan. Itu semuanya menjadi kuat di dalam Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh belajar. Sebab itu Bapak Ibu, tetapi yang ingin saya katakan kepada kita semua Bapak Ibu, kita akan berbeda ketika kita memang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Itu hanya untuk mengisi akal kita atau mengisi otak kita ini Bapak Ibu, itu akan berbeda dengan ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu sungguh-sungguh untuk kepentingan kehidupan kita, untuk kita simpan di dalam hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan untuk hidup kita, kita taruh di dalam hati kita, tidak hanya sebatas di otak kita saja, maka kita akan menjadi orang-orang yang dewasa. Banyak Bapak Ibu, banyak sekali, bahkan akan sering itu kita mungkin sudah sering melihat Bapak Ibu, ada orang misalnya tiba-tiba ada pendeta yang tiba-tiba mungkin terus dia mengatakan dia sudah sangat pintar, sangat mahir Alkitab. Akhirnya karena dia mengatakan saya ini beralih kepercayaan karena saya mengerti Alkitab itu. Itu sangat sering Bapak Ibu ya. Karena ketika saya membaca Alkitab, oh ternyata Alkitab itu tidak masuk akal. Oh ternyata Alkitab itu begini. Nah, kita di tempat ini Bapak Ibu kita bersyukur. Orang-orang yang demikian Bapak Ibu, mereka itu hanya menggunakan Alkitab itu hanya untuk mengisi akal mereka, hanya untuk mengisi otak mereka Bapak Ibu, untuk mengisi pikiran, tidak sampai di dalam hati. Sehingga Bapak Ibu, bagaimana mungkin bisa Bapak Ibu, Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu luar biasa, kita mau coba untuk masukkan di dalam otak kita ini yang begitu sangat kecil, sangat sempit. Ya, Allah itu betul-betul luar biasa. Firman Tuhan itu sangat luar biasa. Bahkan kadang hal-hal yang di dalam firman Tuhan itu rasanya kok tidak masuk akal. Itu bukan tidak masuk akal Bapak Ibu, karena akal kita itu terlalu kecil untuk menerima Tuhan yang begitu besar. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita bisa menerima Tuhan itu dengan baik? Ya, kita harus terima dengan iman. Ya, jadi iman itu yang membuat kita itu bisa menerima segala sesuatu yang dinyatakan oleh Tuhan, sekalipun itu kelihatannya tidak masuk akal, tetapi karena iman kita bisa terimanya semua itu dengan baik. Nah itu Bapak Ibu ya, jadi karya Tuhan yang begitu sangat besar, yang sudah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dulunya kita ini adalah hamba-hamba dosa. Dulunya kita ini adalah budak-budak dosa. Kita ini adalah orang-orang yang dibawa penghukuman dosa. Hidup di dalam, kalau firman Tuhan katakan dulunya kita ini mati. Ya, jadi dulunya kita ini ada di dalam kematian rohani, kita mati. Nah tetapi karena Tuhan, bahkan kita juga sering mendengar istilah seperti ini, atau orang mengatakan seperti ini ketika Paskah, atau mungkin ketika Jumat Agung, mungkin banyak orang yang mengatakan seperti ini. Kematian Tuhan atau kematian Kristus, bukan Tuhan yang mati, maafkan saya Bapak Ibu. Kematian Kristus itu menghidupkanku. Kematiannya menghidupkanku. Jadi kita dahulunya mati, tetapi karena Kristus, dia rela mati untuk kita.
dan dengan jalan kematiannya, dan dia bangkit, dia memberikan harapan bagi kita, dia memberikan kehidupan yang baru bagi kita dengan jalan percaya dan terima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh kehidupan yang kekal, dan juga bukan hanya untuk memperoleh hidup yang kekal, tetapi untuk agar kehidupan kita ini bisa sampai kepada Bapa. Sebab itulah yang dikatakan oleh Yesus bahwa dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Nah, apa yang lagi kita saksikan? Tadi kita sudah menyaksikan tentang pribadi Tuhan. Kita mengatakan, Bapak Ibu, kita sudah belajar tentang doktrin Allah, kita sudah belajar tentang Yesus Kristus, kita juga sudah belajar tentang Roh Kudus. Itu kita saksikan, oh Allah itu begini-begini pribadinya seperti ini. Dia adalah Allah yang penuh kasih, dia adalah Allah yang lemah lembut. Terus kita juga saksikan tentang karyanya yang sudah dia lakukan bagi kita. Karyanya adalah dia sudah mati bagi kita, dia sudah menderita bagi kita, menanggung dosa-dosa kita, sehingga kita beroleh kehidupan yang baru di dalam Tuhan, dan kita hidup bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Terus yang selanjutnya, apalagi yang bisa kita saksikan kepada orang lain untuk mungkin menguatkan sesama kita yang saat ini mungkin sedang mengalami di dalam kondisi hidup yang sedang di dalam kelemahan. Mungkin mereka sedang mengalami hari-hari ini mereka sedang di dalam hancur hati, ketika keadaan mereka sedang dirundu dengan mungkin duka, mereka di dalam mungkin di dalam usaha mereka mengalami masalah dan lain sebagainya. Kita bisa hiburkan mereka melalui pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu ya. Saya dulu, Bapak Ibu, pernah mengalami satu peristiwa yang sampai saat ini banyak sebenarnya, Bapak Ibu, tetapi yang sangat membekas di hati saya, yang membekas di dalam pikiran saya adalah bahwa yang pertama, ya saya sendiri sebenarnya saya tidak tahu, karena waktu itu saya memang tidak mengerti apa-apa, Bapak Ibu ya. Ini cerita dari mama dan papa saya, bahwa mereka katakan seperti ini. Saya itu waktu lahir tidak hidup, Bapak Ibu ya, tidak ada nafas. Ya, tetapi tidak tahu kenapa tiba-tiba beberapa saat kemudian saya hidup, Bapak Ibu. Orang-orang lahir itu kepalanya duluan, Bapak Ibu, saya lahir kaki duluan. Tetapi ini yang luar biasanya, Bapak Ibu. Orang tua saya bergumul tentang hal itu dan mereka berusaha sehingga saat ini saya hidup, Bapak Ibu, dan itu cukup bagi saya untuk bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita katakan ini semua bukan karena kekuatan manusia, Bapak Ibu. Apakah Papa dan Mama saya bisa memberikan kehidupan kepada saya? Tidak mungkin, Bapak Ibu. Apakah mereka itu karena usaha mereka yang sudah mungkin dibolak-balik atau dimadi kipas-kipas? Apakah karena usaha itu? Tidak mungkin juga, Bapak Ibu. Itu kecil sekali kemungkinan untuk itu bisa terjadi. Tetapi yang saya akui itu semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Dan untuk itu, Bapak Ibu, ketika saya berada di dalam situasi yang terpuruk dalam kehidupan saya mengingat, oh Tuhan sudah berkarya yang besar dalam kehidupan saya. Sebab itu saya tidak perlu takut. Bahkan menghadapi maut sekalipun, Bapak Ibu ya, tidak perlu takut. Karena Tuhan sudah menyelamatkan saya, Bapak Ibu ya. Terus yang selanjutnya, Bapak Ibu, juga ada pengalaman hidup saya ketika saya sekolah SMP. Saya pernah mengalami seperti ini. Saya waktu itu kami mau ujian, Bapak Ibu, dan saya saat itu belum melunasi uang sekolah waktu itu ya. Tiba-tiba satu hari saya dikasih uang sama Papa untuk membayar uang sekolah itu supaya saya bisa ikut ujian. Kalau nggak bayar, Bapak Ibu, saya nggak bisa ikut ujian. Saat itu saya bayar, saya datang ke kantor, saya mau bayar. Saya tanya kepada guru yang bertugas di situ, Ibu, saya mau bayar uang sekolah. Terus ibu ini bilang gini, itu bukunya di situ, kamu silakan cari namamu, kamu isi berapa bulan kamu ingin bayar. Terus saya ambil buku itu, saya buka. Saya cari nama saya ketemu. Saya lihat, semuanya sudah diisi, Bapak Ibu, sampai lunas. Dan itu peristiwa yang memang saya ingat, wah,
Saya yakin itu memang dikerjakan oleh manusia Bapak Ibu. Itu memang dikerjakan oleh manusia. Saya bilang, ibu saya datang ke ibu itu, ini benar punya saya ibu. Terus saya ambil kartu, saya kan pakai kartu kan. Ini benar punya saya. Sama, cocok, nomornya sama. Tapi kenapa sudah lunas padahal saya belum bayar? Saya jujur, saya bilang, saya belum bayar ibu, ini saya baru mau bayar. Tapi itu bilang, oh ini sini sudah lunas, berarti sudah lunas. Nah tetapi Bapak Ibu, itu memang saya yakin itu dikerjakan oleh manusia. Karena nggak mungkin, bukan manusia yang kerjakan, dan mungkin siluman yang buat itu. Tetapi di dalam semuanya itu Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan yang menggerakkan hati orang untuk melakukan hal itu tidak mungkin terjadi. Dan inilah kita hidup sebagai orang-orang yang di dalam Tuhan Bapak Ibu ya. Dan juga Bapak Ibu ada kesaksian yang luar biasa, yaitu perubahan hidup saya, di mana Bapak Ibu saudara jauh juga mungkin mengalami hal yang sama. Dulunya kalau Bapak Ibu kalau membandingkan kehidupan saya yang sekarang dengan kehidupan yang dulu, oh hati ini sangat miris Bapak Ibu ya. Miris sekali. Saya saat ini saya merasa oh tidak layak ada di sini Bapak Ibu. Jauh sekali dari yang diharapkan Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mengambil saya. Tuhan mengubahkan kehidupan saya. Dulu hidupnya tidak benar. Dulu hidupnya jauh dari Tuhan. Dulu hidupnya suka-suka hati. Tetapi sekarang mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan Bapak Ibu ya. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Hal-hal demikian Bapak Ibu, kita mungkin mengalami pengalaman-pengalaman yang berbeda Bapak Ibu ya. Tetapi pengalaman-pengalaman hidup itu Bapak Ibu, itu juga bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Sebab itu Bapak Ibu, ketika kita mengalami situasi yang sulit dalam kehidupanmu Bapak Ibu, jangan berkecil hati. Karena kalau Bapak Ibu bisa melewati kesulitan itu Bapak Ibu, suatu saat itu akan berguna. Karena orang lain pasti akan ada orang yang mengalami hal yang sama. Ya, walaupun jalan hidup yang beda-beda Bapak Ibu, tetapi mungkin di dalam cara yang berbeda, tetapi kalau kita menceritakan pengalaman itu, maka kita mengatakan semuanya karena Tuhan. Mereka akan mulai datang. Seperti apa Tuhan itu? Seperti apa kok sebenarnya Tuhan itu, pertolongan Tuhan itu sebenarnya selalu nyata. Tetapi sekarang pertanyaannya, mau nggak kamu datang sama Tuhan? Nah, ini Bapak Ibu, kehidupan kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, kita tidak, banyak orang mungkin bingung bagaimana saya harus bersaksi. Kita ceritakan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Itu menguatkan orang lain. Kita ceritakan, apalagi kita, kalau firman Tuhan katakan ada satu orang yang bertobat, maka seluruh surga bersuka cita. Kita ceritakan pribadi Tuhan. Kita ceritakan tentang karya-karya Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, berbicara tentang marturia ini lebih kepada pemberitaan Injil atau memberitakan tentang Tuhan kepada orang-orang yang sebenarnya masih belum mengenal Tuhan atau mereka yang belum diselamatkan. Tetapi dengan pengalaman hidup kita juga bisa menarik orang-orang lain. Kenapa kamu kok? Mungkin Bapak Ibu saat ini, karena saya sudah punya pengalaman yang demikian, Bapak Ibu, ketika saya berada di dalam situasi yang mungkin sulit, saya tidak pernah takut, saya tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir. Ketika di dalam tekanan, ketika di dalam situasi yang sulit, kita terlihat biasa-biasa saja, kita terlihat begitu santai saja. Nah, orang lain akan bertanya-tanya Bapak Ibu, kenapa kamu kok begitu ya? Apa yang buat kamu seperti itu? Kita akan ceritakan. Semuanya karena Tuhan. Mereka akan bertanya, siapa sih Tuhan itu? Siapa Tuhanmu? Nah, kita akan ceritakan. Kita akan katakan, Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Sebab itu Bapak Ibu, inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Gereja sejati atau gereja yang sehat adalah gereja yang memberitakan Injil Kristus, atau gereja yang memberitakan tentang kabar baik keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya adalah koinonia. Ini adalah panggilan gereja atau tugas gereja yang selanjutnya. Ya. Koinonia itu adalah juga berasal dari bahasa yang lain, yaitu bahasa Yunani, itu artinya bersekutu. Bapak Ibu bisa cari di kamus, koinonia itu artinya bersekutu. Nah, saya ingin kita untuk membaca di dalam Kolose pasal yang ketiga. Sebenarnya banyak sih ayat-ayat yang membicarakan tentang ini. Di dalam Kisah Rasul juga ada Bapak Ibu, di mana itu menceritakan tentang
gereja mula-mula ya, gereja mula-mula di mana mereka itu hidup selalu di dalam persekutuan dan tekun di dalam pengajaran. Nah, tapi saat ini saya ingin mengajak kita untuk membaca di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 ya Bapak Ibu ya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah, jadi berbicara tentang koinonia ini juga kita akan lebih berbicara tentang persekutuan atau bersekutu itu di dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Nah, jadi Bapak Ibu, satu hal yang menarik dari gereja mula-mula, Bapak Ibu bisa baca itu di dalam Kisah Rasul ya. Ya, itu mulai dari pasal yang keempat, dimulai dari Bapak Ibu bisa baca di situ ya. Itu mulai dari ayat yang ke-32, itu lebih jelas Bapak Ibu bisa baca. Pasal yang keempat ayat yang ke-30 dan 32 dan yang seterusnya. Itu di mana jemaat itu hidup di dalam persekutuan. Jadi Bapak Ibu, ini di dalam persekutuan ini, sebab itu Tuhan Yesus katakan jangan kamu itu memisahkan diri dari persekutuan ibadah. Itu bukan hanya sekedar supaya kita itu, Bapak Ibu, kalau ingin hanya untuk menumbuhkan rohani kita Bapak Ibu, itu sebenarnya kita itu bisa belajar secara mandiri Bapak Ibu. Kalau hanya untuk mendalami tentang firman Tuhan, lalu kita dewasa di dalam firman Tuhan, itu sebenarnya kita bisa lakukan secara mandiri Bapak Ibu. Tetapi ternyata berbicara tentang firman Tuhan itu, kalau kita belajar tentang firman Tuhan, Tuhan itu ingin supaya kita itu hidup di dalam persekutuan Bapak Ibu. Dan di dalam persekutuan itu, Tuhan itu punya tujuan. Di dalam cara hidup jemaat mula-mula itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca, karena mereka itu hidup di dalam persekutuan yang begitu sangat kuat, begitu sangat erat, sehingga cara hidup yang demikian, mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang Bapak Ibu ya. Sehingga di dalam kehidupan mereka itu saling mengasihi, saling mengenal satu dengan yang lain. Sebab itu Bapak Ibu, kalau kita baca, ada yang menjual harta miliknya, dibagikan kepada yang lain. Mereka saling mengenal satu dengan yang lain. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Supaya kita itu beribadah, kita masuk gereja, kita datang ke gereja, itu usahakan jangan kita cuek-cuekan satu dengan yang lain Bapak Ibu. Mari kita membangun hubungan yang baik antara satu dengan yang lain. Kita ajak komunikasi, kita ajak untuk berbagi cerita bagaimana kehidupanmu akhir-akhir ini, atau bagaimana keadaan kondisimu di tengah-tengah pandemi ini. Apakah kamu masih sanggup untuk bertahan sampai bulan depan enggak? Apakah kamu masih sanggup untuk bertahan sampai seterusnya, sampai kehidupan? Apa kamu masih kuat? Nah, kita saling mengenal satu dengan yang lain. Kita tahu keadaan kehidupan mereka. Bukan berarti Bapak Ibu kita sengaja cari-cari korek-korek informasi tentang keluarga orang lain. Bukan Bapak Ibu. Tujuan kita untuk melakukan itu adalah supaya kita itu sebisa mungkin kita bisa, apa yang bisa kita bagikan kepada orang yang ketika kita bercerita, berbagi informasi, kita ternyata tahu, oh orang yang kita ajak bicara, oh ternyata dia di dalam kesusahan, oh ternyata di dalam pekerjaannya saat ini dia sedang mengalami kesusahan dan kesulitan yang dia alami, oh ternyata kita bisa bantu, kita bantu. Nah, itulah yang diinginkan oleh Tuhan, supaya kita itu saling menyatu sangat satu dengan yang lain, supaya dengan kehidupan yang saling mengasihi, saling melengkapi satu dengan yang lain, orang lain. Wah, ternyata orang Kristen itu seperti itu ya. Oh ternyata jemaat GPT Lumajang itu begitu baik, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menolong satu dengan yang lain. Wah luar biasa, banyak orang yang tertarik. Jadi tidak perlu kita mengatakan kalau tadi marturia, oh kamu harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita mengatakan Yesus itu Tuhan. Kita tidak perlu sampai sedemikian. Hanya orang melihat cara hidup kita, hanya orang melihat sikap kasih kita satu dengan yang lain,
orang diberkati, orang ingin tahu kenapa sih, apa yang membuat jemaat GPT Lumajang, jemaat GPT Jatiroto, atau pribadi-pribadi yang saat ini menonton ini, apa yang membuat kita itu berbeda, yang menjadi daya tarik kita, sehingga orang lain itu, mereka lihat, apa sih yang membuat mereka itu berbeda ya? Kenapa sih mereka bisa melakukan itu? Padahal saya ini kalau lihat orang, lihat saja mukanya, lihat muka orang lain saja begitu pahit, apalagi ingin berbagi satu dengan yang lain. Mereka itu kok bisa gitu ya? Mereka itu kok bisa mengampuni ya? Saya sudah jahat sama dia, saya sudah berusaha untuk menjatuhkan dia, saya sudah berusaha untuk menghalang-halangi jalan supaya dia maju, supaya dia sukses. Mungkin saya sudah menghalang-halangi jalannya, saya sudah menutup segala sesuatu dengan upaya yang saya sudah berbuat jahat, bahkan terlalu jahat kepada dia. Tapi kok dia itu tetap bisa mengasihi saya? Kenapa demikian Bapak Ibu? Nah, orang akan bertanya. Ketika kita hidup di dalam persekutuan, orang lain akan melihat, ternyata yang membuat mereka itu seperti itu karena Tuhan. Semua itu mereka lakukan karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita terbiasa di dalam untuk saling mengasihi, maka kita di luar pun akan bisa untuk mengasihi. Jadi Bapak Ibu, yang di sini kita perhatikan adalah supaya bersekutu itu, supaya kita itu saling mengenal. Dan Tuhan itu karena Tuhan itu tidak ingin demikian Bapak Ibu ya. Kita itu ada orang yang lain di dalam satu komunitas orang percaya, bahkan di dalam satu lingkup gereja lokal Bapak Ibu ya. Ada salah satu jemaat yang saat ini mungkin hari-harinya dia sulit untuk makan. Dia sudah berdoa, dia sudah kehabisan upaya, dia tidak bisa buat apa-apa lagi, yang dia bisa hanya berdoa. Tetapi jemaat yang lain tidak mengetahui keadaan itu. Nah, itu yang Tuhan tidak inginkan. Padahal mungkin dalam kehidupan kita berdoa, Tuhan, mungkin kita mengatakan, Tuhan pakailah aku sesuai kehendak-Mu. Kita berdoa demikian. Kita mengatakan, Tuhan, kiranya Tuhan Engkau terima kasih atas karunia-Mu. Engkau sudah menolong aku, Engkau sudah memakai aku, Tuhan. Kita mungkin mengatakan, Tuhan bagaimana caranya supaya aku bisa membalas kasih-Mu, Tuhan. Nah, kita mungkin berdoa demikian. Tetapi karena kita kurang bersekutu, kita tidak tahu bagaimana menyatakan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Nah, itulah yang Tuhan tidak inginkan. Sebab itu ada persekutuan. Tuhan inginkan supaya kita itu hidup di dalam persekutuan, supaya kita itu bisa berbagi kasih. Nah, tujuan berbagi kasih itu supaya di dalam satu komunitas orang percaya, di dalam lingkup gereja, kita semuanya bersuka cita, kita semuanya mengucap syukur, dan kita semua berbahagia. Bukan karena kehebatan, bukan karena berkat-berkatnya Bapak Ibu, tetapi karena Tuhan yang memperhatikan kita. Ya, bukan hanya kita bersyukur itu lebih dari berkat-berkat yang terima. Jadi ucapan syukur kita kalau hanya kita terima ini terima itu, ucapan syukur yang seperti itu saya katakan terlalu biasa Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita mengucap syukur karena kita betul-betul mengerti, kita hidup di dalam kesatuan, kita hidup di dalam segala sesuatu, kita hidup di dalam kehendak Tuhan, maka kita mengucap syukur itu, ucapan syukur itu begitu sangat luar biasa menurut saya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini yang kita perhatikan. Sehingga kita di dalam persekutuan itu, sekali lagi saya ingatkan, di dalam persekutuan itu kita bisa tahu, kita bisa mengenal satu dengan yang lain. Jangan sampai Bapak Ibu ya, kita satu gereja, bahkan gereja kita itu masih, saya katakan masih tergolong gereja kecil Bapak Ibu ya, tergolong gereja kecil. Tetapi kalau sampai kita tidak kenal satu dengan yang lain, waduh, itu sangat menyedihkan Bapak Ibu ya. Ya, saya tidak tahu mengatakan seperti apa, tapi yang ingin saya katakan adalah Bapak Ibu, tidak mengapa mungkin kita tidak tahu, mungkin kita sulit untuk menghafal nama, tetapi setidaknya kita tahu, oh dia ini jemaat GPT Lumajang, oh dia ini rumahnya di sini, oh dia kehidupannya seperti ini, dia ini saat ini mungkin dia sedang membutuhkan. Kita saling mendoakan. Kalau mungkin kita tidak bisa memberi sesuatu yang mungkin kebutuhan yang dia inginkan tidak ada pada kita, yang dia butuhkan tidak ada pada kita, kita masih bisa berdoa untuk dia Bapak Ibu. Setidaknya kita tahu apa yang dia butuhkan. Sebab itu kita sepenanggungan di dalam Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan.
sehati sepenanggungan di dalam Kristus. Nah, jadi itulah pentingnya bersekutu atau koinonia. Sebab itu Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan bahwa kalau hanya untuk menumbuhkan kerohanian kita, hanya untuk mengerti firman Tuhan, kita belajar, kita tidak perlu datang ke gereja Bapak Ibu, tidak perlu. Tetapi itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan inginkan supaya kita hidup bersekutu satu dengan yang lain. Ya, supaya kita menjadi saksi Kristus karena persekutuan kita yang begitu erat, yang begitu sangat-sangat memberkati ya, sehingga orang yang melihat mereka akan diberkati. Nah, bukan hanya kita yang di dalam saja hidup di dalam persekutuan, kalau sungguh-sungguh bersekutu kita diberkati Bapak Ibu. Apalagi orang-orang yang melihat Bapak Ibu ya. Ini sangat luar biasa. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah diakonia. Nah, melayani. Nah, berbicara tentang diakonia pasti Bapak Ibu sudah tahu, bahkan ini di gereja, semua gereja pasti sangat tahu. Bahkan mungkin kalau di gereja-gereja, beberapa gereja saya juga sering melihat, bahkan mungkin di gereja kita Bapak Ibu ya, ada kotak ditulis di situ diakonia. Nah, itu adalah kotak pelayanan Bapak Ibu. Jadi dana untuk pelayanan. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya prinsip dari diakonia ini adalah melayani. Nah, jadi melayani yang dimaksudkan adalah semua orang percaya adalah hamba Tuhan. Sadar diri bahwa dia adalah hamba Tuhan, sebab itu dia wajib atau harus untuk melayani. Nah, jadi pelayanan itu seharusnya sudah menjadi bagian dari kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu bertanya-tanya, oh saya ini saya ini harus melayani nggak ya? Saya ini tidak perlu seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita ada di dalam Kristus, ketika kita berada di dalam komunitas orang-orang kudus, maka kita harus melayani. Karena seperti yang sudah kita pelajari di beberapa saat yang lalu Bapak Ibu, tentang tubuh Kristus di mana semua anggota tubuh itu memiliki fungsi. Jadi tidak ada salah satu anggota tubuh yang tidak ada nilainya atau tidak ada fungsinya. Semua berfungsi. Kalau ada salah satu anggota yang tidak berfungsi, berarti itu anggotanya sakit Bapak Ibu ya. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau misalnya mata sebelahnya ini tidak berfungsi, berarti matanya ini sakit Bapak Ibu. Jadi tidak ada gunanya dia ada di sini. Karena dia ada di sini, dia tidak bisa berfungsi Bapak Ibu. Nah, sebab itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau kita ada di dalam komunitas orang percaya, kita berada di dalam gereja, maka kita harus melayani. Dan di sini Bapak Ibu, yang paling penting untuk kita perhatikan di dalam diakonia ini adalah kita harus sadar bahwa kita ini adalah hamba Tuhan, maka kita harus melayani. Nah, yang penting untuk kita perhatikan adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Mau nggak kita taat kepada Tuhan? Jangan sampai kita itu melayani suka-suka kita. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Saya juga percaya, saya tahu juga bahwa kita itu melayani, kita bebas berkreasi sesuai dengan keinginan, kemampuan kita, sesuai dengan kreativitas kita, sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan, kira-kira seperti itu. Tetapi Bapak Ibu jangan kita sampai melupakan bahwa jangan sampai di dalam pelayanan kita, mungkin karena kita kreatif, kita melanggar dari nilai-nilai firman Tuhan itu sendiri. Bebas silakan, tetapi kebebasan kita harus kita ukur, harus kita juga, firman Tuhan itu harus menjadi patokan bagi kita Bapak Ibu ya. Jadi kita melayani di dalam kehendak Tuhan. Ya, oke Bapak Ibu, ini yang bisa kita lakukan ya. Jadi taat, ini yang kita perhatikan, yaitu taat. Terus yang selanjutnya adalah kerendahan hati kita Bapak Ibu. Ketika kita, ini yang ingin saya katakan untuk kita sekalian, mungkin kita di luar gereja Bapak Ibu, mungkin kita di luar komunitas gereja, kita adalah pejabat tinggi, mungkin kita di luar gereja, kita adalah mungkin manajer perusahaan yang terpandang, mungkin di luar gereja kita adalah orang-orang yang dipandang dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Mungkin kita adalah orang-orang yang terpandang di depan masyarakat, tetapi ketika kita di dalam gereja kita harus tahu Bapak Ibu, kita ini adalah hamba Tuhan. Sebab itu kita wajib untuk rendah hati. Jangan sampai mungkin kita
di luar gereja terus kita ini adalah orang-orang yang terpandang, kita ini adalah mungkin pejabat-pejabat tinggi, lalu kita datang di dalam gereja, kita datang dengan keangkuhan kita, terus kita katakan saya ini pejabat tinggi, kita inginkan kehormatan dari jemaat dan lain sebagainya. Buang itu semua Bapak Ibu, buang itu semua, karena Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan inginkan supaya kita hidup di dalam kerendahan hati, supaya apa? Supaya yang tadi itu Bapak Ibu ya, persekutuan itu bisa semakin kuat. Kalau ada kesombongan di dalamnya, kalau hanya misalnya seperti ini juga Bapak Ibu, dan juga jangan sampai seperti ini Bapak Ibu ya, pelayanan itu, kalau kita bersikap seperti itu, maka kita hanya akan seperti ini. Biarlah orang itu yang melayani, saya hanya dilayani. Karena kita di luar sudah terbiasa dilayani, kita datang di gereja, kita juga jangan sampai kita mengatakan saya harus dilayani di sini. Tetapi datang di gereja maka kita juga harus melayani Bapak Ibu. Pelayanan itu banyak macam Bapak Ibu, apa saja. Minimal kita berdoa, jadi pendoa untuk orang lain. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu bingung dengan apa yang Bapak Ibu harus lakukan di dalam gereja, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan tunjukkan karunia kita. Saya yakin Bapak Ibu, ketika kita berada di dalam Kristus, kita menjadi anggota tubuh Kristus, maka Tuhan menaruh di dalam kita kemampuan rohani untuk bisa kita lakukan itu di dalam komunitas kita, supaya kita bisa melayani Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum menemukan karuniamu, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi apa yang bisa kita lakukan selama kita belum, jangan sampai kita, saya belum temukan karunia saya diam-diam aja dulu lah, nanti saya sudah temukan. Jangan seperti itu. Karena firman Tuhan katakan setia pada hal kecil, maka Tuhan akan percayakan pada hal yang besar. Tapi kalau misalnya, mungkin Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa kita tidak ada dari kita yang tidak tahu berdoa Bapak Ibu. Semua kita pasti tahu berdoa. Sebab itu yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Kalau kita setia melakukan itu Bapak Ibu, maka Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang besar yang bisa kita lakukan untuk kedepannya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan takut, jangan ragu, mungkin jangan juga minder ketika datang ke gereja kita belum bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Ya, hal kecil yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Dan itu dari situ, yang penting kita mau untuk melakukannya Bapak Ibu, dan lakukanlah itu dengan tulus. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, ada juga seperti ini Bapak Ibu ya, orang-orang yang di dalam gereja itu, ada orang-orang yang merasa dirinya itu paling, jangan sampai kita itu merasa paling rendah, paling ini dari yang lain Bapak Ibu, sehingga kita di dalam gereja itu kita merasa kok mereka ini, orang-orang ini kok tidak memperhatikan saya ini butuh gini. Jangan sampai itu Bapak Ibu. Itu orang yang belum dewasa, itu pikiran anak-anak Bapak Ibu ya. Itu anak-anak. Tapi kalau kita di dalam Kristus Bapak Ibu, maka kita harus bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Jangan kita mengharapkan orang lain untuk terus-menerus melayani kita Bapak Ibu. Memang kadang-kadang juga kita butuh dukungan orang. Kadang-kadang kita butuh orang lain untuk menyupport kita, tetapi jangan sampai itu terus-menerus terulang-ulang dalam kita. Ya, harus sadari kita ini hamba. Mereka bisa melayani, kita juga bisa melayani. Mereka bisa lakukan ini, kita bisa melakukan juga mungkin di bidang yang lain, mungkin juga di dalam hal yang sama. Jangan takut Bapak Ibu ya, jangan takut. Nah, itulah prinsip diakonia, melayani. Sebab itu Bapak Ibu, ini adalah prinsip melayani, jangan takut, apapun yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu kita lihat, ini sebenarnya belum begitu fix untuk dimasukkan di dalam tugas dan panggilan gereja Bapak Ibu, tetapi beberapa teolog sudah memasukkannya ini. Sebab itu saya juga perlu untuk menyampaikan ini, Bapak Ibu bisa, tapi saya rasa ini adalah suatu hal yang penting untuk kita perhatikan juga ya. Jadi tentang memuridkan atau teaching ya Bapak Ibu ya, dalam bahasa Inggrisnya itu teaching atau memuridkan. Bapak Ibu bisa perhatikan ini dengan baik, bahwa memuridkan gereja yang sehat adalah gereja yang mempersiapkan jemaat. Jadi tujuan pemuridan itu adalah untuk mempersiapkan jemaat itu agar itu jemaat kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan iman. Ya, tantangan iman itu berbagai macam Bapak Ibu ya. Bisa keadaan hidup kita yang tidak baik itu bisa menjadi tantangan iman buat kita. Bisa juga tantangan iman itu bisa melalui pengajaran-pengajaran sesat Bapak Ibu ya.
ada pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi mereka menyampaikannya seolah-olah itu adalah firman Tuhan dan sesuai dengan Alkitab, tetapi pada hakikatnya itu bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi memuridkan itu adalah tujuannya. Ini pentingnya ikuti ibadah pendalaman Alkitab, Bapak Ibu ya. Jadi dengarkan khotbah, kita juga bisa memilah-milah, Bapak Ibu ya. Jadi sekarang mendengarkan firman Tuhan itu begitu sangat mudah. Kita bisa buka internet, kita bisa baca, kita bisa dengarkan di YouTube, di banyak kita bisa dapatkan. Tetapi karena yang begitu terlalu bebas orang berkomentar, orang orang mengutarakan pendapatnya karena terlalu bebas, sehingga kita banyak orang juga menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan pendapatnya mereka, dan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak kuat di dalam iman kita tidak kuat di dalam pemuridan, kita tidak kuat di dalam pengajaran ini, maka kita akan goyah. Dan suatu saat kita mengatakan, Yesus itu bukan satu-satunya Tuhan. Yesus itu bukan satu-satunya jalan kebenaran. Mungkin kita juga akan mengatakan, banyak jalan menuju Roma, banyak juga jalan menuju ke surga. Nah, jangan sampai itu terjadi kepada kita, Bapak Ibu. Kita harus mengerti bahwa kita mengikuti pendalaman Alkitab, kita belajar tentang firman Tuhan, supaya kita semakin kuat. Kita semakin teguh iman kita kepada Tuhan. Menghadapi tantangan iman, tantangan hidup yang melemahkan iman kita, tidak akan membuat kita goyah. Ya, pengajaran sesat, pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak akan membuat iman kita goyah. Akan tetap kuat. Tidak akan mudah untuk mempengaruhi akal kita yang sudah dikuasai oleh firman Tuhan. Dan yang selanjutnya, Bapak Ibu, pemuridan ini bertujuan untuk mempersiapkan anggota-anggota gereja atau anggota-anggota jemaat untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Kita bertobat. Jadi melalui penginjilan kita diinjili, kita terima keselamatan, kita terima Kristus. Lalu setelah menerima Kristus, kita kemana, Bapak Ibu? Kita masuk ke gereja, Bapak Ibu. Di sana di gereja kita dibina, kita dibimbing. Lalu ketika kita sudah semakin hari kita sudah bertumbuh, semakin bertumbuh, dan kita menjadi dewasa. Ketika kita sudah menjadi dewasa, maka sudah waktunya bagi kita untuk menghasilkan buah, yaitu menjadi saksi Kristus. Kalau kita terus-menerus mau untuk diajar terus, kita tidak menjadi saksi Kristus, maka Bapak Ibu, Tuhan Yesus katakan itu kita tidak menghasilkan buah, maka kita akan dipotong dari pokok anggurnya, Bapak Ibu ya. Ranting-ranting daripada aku yang tidak berbuah, kupotong. Dipotong oleh Bapa, dipotong dan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Nah itu, Bapak Ibu ya. Inilah pentingnya untuk kita memperhatikan hal ini. Terus yang selanjutnya, Bapak Ibu, di sini ini adalah bagian yang terakhir, Bapak Ibu. Gereja yang sehat yang saya ingin tunjukkan kepada kita. Ini mungkin Bapak Ibu bisa punya, kalau Bapak Ibu bisa belajar, mungkin Bapak Ibu bisa menemukan hal-hal yang lain lagi. Tetapi inilah, kurang lebih ini adalah hal-hal yang umum yang Bapak Ibu ya, yang bisa untuk kita perhatikan. Gereja yang sehat adalah gereja yang selalu terhubung dengan Kristus. Baik secara komunitas, baik secara komunal maupun secara individual, Bapak Ibu ya. Secara individual kita terhubung dengan Kristus. Kenapa demikian? Karena kita sudah belajar bahwa Kristus adalah kepala gereja. Nah, jadi kalau kita terpisah dari Kristus, kita tidak terhubung dengan Kristus, maka sama seperti tadi, pokok anggur, kita terpisah dari pokok anggur, kita seperti ranting yang yang akan mati. Jadi firman Tuhan katakan, kita terpisah dari Kristus, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Terus yang selanjutnya, gereja yang sehat, gereja yang melakukan ibadah dengan benar. Nah, jadi Bapak Ibu, ini penting untuk kita perhatikan, Bapak Ibu ya. Gereja yang sehat itu melakukan ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu adalah ibadah yang di dalamnya itu kita perhatikan adalah ibadah yang benar, adalah ibadah yang di dalamnya itu kita tunduk kepada Tuhan. Kita menyembah kepada Tuhan. Jadi seperti ini, ada kata di sana saya tuliskan itu adalah proskuneo, itu dalam bahasa yang lain. Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Ini proskuneo, itu artinya itu adalah sikap tunduk menyembah, atau sikap di mana ketika tunduk menyembah itu merupakan suatu keadaan yang seolah-olah dia itu tunduk menyembah, dia itu tidak berdaya.
Nah jadi itu ibadah seperti itu Bapak Ibu. Jadi suatu sikap hati ini, jadi sikap yang seperti ini menunjukkan sikap hati. Jadi di mana kita itu tidak bisa berbuat apa-apa, pencapaian yang sudah kita capai saat ini, itu semua tidak akan tidak akan bisa kita capai, atau kita ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Kristus yang berkarya di dalam kita Bapak Ibu. Kita ini tidak mungkin bisa diselamatkan kalau Tuhan tidak berkarya kepada kita Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu, kita ini sikap hati yang mau menyembah. Jadi penyembahan kita ketika kita menyembah kepada Tuhan, kita mau nyatakan bahwa terima kasih Tuhan, kalau tanpa Tuhan aku tidak mungkin bisa seperti ini. Kalau tanpa Tuhan saat ini aku tidak akan mungkin bisa datang menyembah kepada Tuhan. Kalau tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku ini tidak bisa berdaya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan proskuneo. Itu Bapak Ibu bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 24 sampai ayat ke-25. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu ada yang sikap yang ibadah yang benar itu adalah, ini Bapak Ibu bisa temukan lagi, mungkin ada pandangan-pandangan yang lain, tapi ini yang umum ya Bapak Ibu, ada latreuo. Latreuo itu adalah sikap mempersembahkan hidup untuk melayani. Jadi ini Bapak Ibu bisa baca di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, yaitu tentang persembahan atau ibadah yang sejati. Juga Bapak Ibu lihat di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang 9. Jadi Bapak Ibu kita bandingkan dengan keadaan di perjanjian lama, di mana bangsa Israel itu ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mereka membawa korban. Ya, mereka membawa korban. Jadi mereka bawa korban binatang lalu disembelih di kemah suci atau di tabernakel, di dalam tabernakel ya Bapak Ibu, di situ disembelih semua untuk mereka bawa sebagai korban ucapan syukur, sebagai korban sembelihan, sebagai korban pengampunan dosa, dan lain-lain Bapak Ibu ya. Ada banyak macam korban. Tetapi di sini Bapak Ibu, kita di dalam perjanjian baru, kita sudah tahu pengorbanan Kristus merupakan korban satu-satunya, yang korban yang paling mulia, dan itu korban yang paling sempurna. Sebab itu karena sudah sempurna di dalam Kristus, kita tidak perlu lagi bawa binatang, bawa apa itu dan sebagainya. Yang Tuhan inginkan adalah kehidupan kita. Kalau di dalam perjanjian lamanya itu hewan yang dibawa itu akan menjadi, itu adalah persembahan-persembahan yang mati, saya katakan Bapak Ibu ya. Tetapi di dalam perjanjian baru dikatakan, hendaklah kamu mempersembahkan kehidupanmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kita bawa kehidupan kita, kita persembahkan untuk melayani Tuhan. Itu yang dikatakan persembahan yang hidup. Kalau kita bawa kehidupan kita kepada Tuhan tetapi kita tidak mau melayani Tuhan, maka itu sama saja dengan persembahan yang mati Bapak Ibu. Ya. Jadi kita bawa hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Jadi hidup ini kita gunakan untuk melayani. Sebab itu dikatakan di sini dikatakan latreuo ini dikatakan sebagai persembahan yang hidup untuk melayani. Kita membawa persembahan hidup kita, mempersembahkan kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Sebab ingat lagi tadi Bapak Ibu, bahwa kehidupan kita ini adalah milik Tuhan. Kehidupan kita ini adalah untuk melayani. Terus yang selanjutnya adalah sebomai. Sebomai ini adalah sikap hati yang takut akan Allah dan menyembah. Jadi takut akan Allah ini Bapak Ibu bukan berarti kita datang ke gereja lalu kita dengan sikap yang takut karena kita lihat, oh Tuhan Allah yang begitu besar, bukan. Tetapi ini merupakan satu sikap kasih kepada Tuhan. Ini merupakan satu sikap hati yang betul-betul kita ini, jadi saya katakan di sini, sikap kasih atau takut akan Allah dan menyembah Tuhan. Jadi sikap kasih yang dimulai dari kekaguman. Jadi kita datang kepada Tuhan, kita lihat Tuhan, oh kita itu betul-betul mengasihi Tuhan, kita itu betul-betul mengagumi Tuhan. Sehingga dengan demikian kita itu bisa menyembah Dia. Oh terima kasih Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita, kita mengasihi Dia. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu di sini kita perhatikan adalah bahwa ini sikap hati kita taat, kita bawa kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Hati kita, artinya kehidupan kita ini, sikap hati ini adalah sikap hati yang tulus untuk menyembah Tuhan. Kita datang dalam ketulusan, kita datang untuk betul-betul kita menyembah Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, ini semua kita bisa lakukan
kita tidak bisa untuk mencapai hal yang ketiga ini. Ketiga hal ini Bapak Ibu ya, proskuneo letrowo terus seboma ini tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak terhubung dengan Kristus ya. Ibadah yang benar ini tidak akan pernah bisa terjadi kalau kita tidak terhubung dengan Kristus. Ya, jadi Bapak Ibu ini kita perhatikan dengan baik. Dan yang terakhir Bapak Ibu, gereja yang sehat adalah gereja yang menjalankan panggilan Tuhan, yaitu marturia, diakonia, koinonia, dan pemuridan. Dan yang terakhir adalah hidup di dalam terang firman Tuhan. Gereja yang sehat adalah gereja yang hidup di dalam terang firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, inilah yang saat ini bisa saya bagikan di dalam PA untuk saat ini. Kiranya Bapak Ibu bisa terima dengan baik, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya saya sadari di dalam kata-kata saya sangat terbatas untuk menyampaikan hal ini. Tetapi saya berdoa supaya Tuhan akan berbicara lebih jauh kepada kita Bapak Ibu, dan kita bisa memahami dengan lebih luas. Untuk itu Bapak Ibu, supaya bisa memahami dengan lebih luas, jangan berhenti sampai di sini, tetapi kita belajar secara mandiri juga ya Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu kita akan akhiri ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian tadi yang pertama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Biarlah Bapak Ibu kita menjadi orang-orang yang senantiasa berjuang untuk mencapai hidup yang sempurna di dalam kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Bapak Ibu, seperti firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi, biarlah kita membawa segenap kehidupan kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh hidup di dalam gereja, hidup di dalam persekutuan, hidup di dalam melayani, hidup di dalam pengajaran, hidup juga di dalam pemberitaan firman Tuhan, di dalam menginjili orang lain, di dalam hidup sebagai pemberitaan Injil. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah PA saat ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pembukaan-Mu saat ini, rahasia firman-Mu yang sudah Kau nyatakan bagi kami semua. Tuhan Yesus, hamba-Mu saat ini telah selesai berbicara, hamba-Mu sangat menyadari banyak keterbatasan di dalam hamba untuk menyampaikan firman ini, dan menyampaikan
materi ini. Tapi hamba memohon ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berbicara jauh ke dalam seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau berbicara jauh di dalam hati dan pikiran mereka, maupun orang-orang yang saat ini menyaksikan live streaming ini. Tuhan berbicara dengan lebih baik lagi kepada setiap mereka, supaya mereka bisa mengerti dengan benar, bisa mengerti dengan baik, bahkan mengerti dari apa yang lebih banyak dari apa yang hamba sampaikan saat ini ya Tuhan. Dan Tuhan tolong kami untuk bertumbuh secara mandiri di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Saat ini hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan seluruh umat-Mu yang saat ini menyaksikan live streaming ini. Di dalam segala keadaan mereka ya Tuhan, hamba menyerahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang senantiasa bersama-sama mendekat dengan mereka. Tuhan yang senantiasa melindungi mereka. Tuhan yang senantiasa memberkati mereka di dalam setiap usaha, di dalam setiap pekerjaan mereka, di dalam pendidikan mereka, bahkan anak-anak yang di dalam pertumbuhan. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Apapun saat ini yang sedang mereka gumuli, apapun yang saat ini mungkin mereka alami, mungkin mereka di dalam keadaan yang keterpurukan di dalam kehidupan mereka, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hiburkan mereka. Mereka yang saat ini mengalami kesulitan, mengalami jalan buntu di dalam pekerjaan, mengalami jalan buntu di dalam pendidikan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kuatkan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka, berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati mungkin saat ini mereka yang sedang di dalam kelemahan fisik, mereka yang saat ini di dalam kesedihan, di dalam duka ya Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan sakit mereka, Tuhan hiburkan mereka yang saat ini dalam kesedihan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh penghibur akan senantiasa ada dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi profesi mereka saat ini ya Tuhan, hamba berdoa, kiranya Tuhan tambah-tambahkan hikmat, kiranya Tuhan tambah-tambahkan karunia-Mu kepada setiap mereka ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun profesi mereka, apapun keadaan hidup mereka, apapun pekerjaan mereka, Tuhan, hamba berdoa mereka tetap bisa menyaksikan Engkau Tuhan, mereka tetap bisa menjadi saksi-Mu Tuhan, mereka tetap bisa menjadi pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, mereka tetap bisa memberitakan tentang keselamatan, mereka tetap bisa memberitakan tentang Engkau Tuhan, dimanapun mereka berada, di lingkungan apapun mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan, hikmat-Mu melimpah atas mereka, supaya mereka mengerti apa yang mereka sampaikan, supaya mereka mengerti bagaimana caranya menyampaikan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, hamba berdoa untuk sidang jemaat-Mu Tuhan, jemaat GPT Lumajang, jemaat GPT Jatiroto, maupun umat-Mu Tuhan yang menyaksikan live streaming ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, saat ini mereka yang mungkin masih ragu, mereka yang mungkin masih ragu dengan keselamatan mereka, atau mungkin mereka yang saat ini masih belum mengerti dengan karunia yang Tuhan taruhkan di dalam pribadi mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan tunjukkan kepada mereka ya Tuhan. Tuhan akan tunjukkan kepada mereka, dan Tuhan akan kuatkan, berbicara kuat kepada mereka, nyatakan bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saat ini gereja yang saat ini kami tempati ya Tuhan, gedung gereja kami yang saat ini sedang mengalami perbaikan ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan berkarya jauh di dalam pembangunan ini. Engkau Tuhan adalah yang sangat kami butuhkan dari semuanya ya Tuhan. Tuhan akan berkarya, maka semuanya akan menjadi mudah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi, kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada kami untuk dapat menyelesaikan dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ibadah kita berjalan seperti biasa, ibadah PA setiap hari Rebu dan jam 5 sore, dan juga ada ibadah untuk kaum muda remaja, itu adalah berupa sharing firman Tuhan setiap hari Sabtu. Itu bisa bisa jadi pagi. Bapak Ibu kebanyakan pagi, umumnya pagi sudah di sharing. Dorong Bapak Ibu anak-anak muda, mungkin Bapak Ibu yang punya anak, mari dorong Bapak Ibu
Karena satu hal yang harus kita perhatikan bahwa anak-anak muda ini adalah tulang punggung dari gereja. Untuk itu Bapak Ibu jangan pernah kita biarkan mereka untuk terpengaruh dengan hal yang lain. Mari kita dorong mereka untuk hidup di dalam firman Tuhan. Dan juga Bapak Ibu, hari Minggu ada ibadah raya jam 8 pagi. Dan ada juga setelah ibadah raya ada juga untuk ibadah sekolah minggu. Itu waktunya tidak menentu Bapak Ibu, tetapi yang pastinya itu di atas jam 12 Bapak Ibu, jam 11, jam 12 ke atas ya Bapak Ibu ya. Dorong anak-anak juga untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mengikuti ibadah. Kalau bisa orang tua jika punya waktu, mari sempatkanlah waktu orang tua untuk mendampingi anak-anak untuk beribadah. Karena itulah yang Tuhan inginkan ya Bapak Ibu ya. Jangan dilepas begitu saja. Jadi Bapak Ibu, ibadah kita saat ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom.